Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merda Karima, NIM 2018-143070 dari kelas 6B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal matematika, yaitu bahan ajar tentang COVID-19 yang diampu oleh Ibu Jayanti, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja yang pertama. Di sini ada petunjuk guru. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya. Pertama, peserta didik dapat memahami tentang pengolahan data. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah tentang pengolahan data. Kemudian alat pembelajarannya yaitu di sini kita menggunakan lembar aktivitas. Selanjutnya alokasi waktu itu 2 kali 35. Di sini ada deskripsi aktivitas. Jadi awal pertemuan, guru membuat kelompok belajar yang setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Dan sebagai persepsi, di sini guru menanyakan kepada siswa mengenai gambar persegi panjang yang ada di bawah ini. Kemudian, guru membagikan lembar aktivitas. Nah, dalam lembar aktivitas itu terdapat gambar persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Nah, di sini siswa diminta untuk mencari luas dari persegi panjang tersebut. Kemudian ada beberapa soal yang serupa, yaitu mengenai tentang tabel COVID, di mana siswa mencari data terbesar dan terkecil, kemudian menjumlahkan dan mencari pengolahan data tentang vaksinisasi. Kemudian reaksi untuk guru. Nah, mengenai materi COVID ini, apabila siswa belum paham tentang materi tentang yang pengolahan data tadi, terus penjumlahan, mencari data terbesar dan terkecil, maka guru akan memberikan penjelasan kembali kepada siswa bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, namun apabila siswa tersebut sudah paham, maka guru akan lebih menguatkan lagi ke materi yang tadi, sehingga siswa juga bisa lebih paham tentang materi tersebut. Nah, di sini KD-nya yaitu 3.8 menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Yang 4.8-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, mean, median dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini kita menyelesaikan masalah tentang pengolahan data COVID-19. Di sini tadi tujuan pembelajaran sudah kita sebutkan di awal. Kelompok nama anggota 1 sampai 5. Nah, yang pertama di sini ada soal tentang persegi panjang. Nah, di sini soalnya di masa pandemi, Ayu belajar di rumah. Nah, tentunya akan membuat kebosanan saat di rumah. Maka dari itu, Ayu menggambar persegi panjang untuk menghilangkan kebosanan. Nah, tentukan luas persegi panjang di atas. Dapatkah kamu menuliskannya? Nah, jadi di sini cara mencari luas persegi panjang. Yang pertama kita ketahui dulu rumusnya. Di sini rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi kita lihat di situ panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Jadi kita kalikan 10 dikali 5 berapa? 50. Berarti 50 cm kuadrat. Nah, itu untuk jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2 di sini menentukan keliling persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang ini rumusnya yaitu 2 dikali
10 tambah 5. Jadi kita tambahkan dulu 10 ditambah 5, 15, kemudian kita kalikan 2. 2 dikali 15 itu 30. Jadi jawabannya untuk keliling persegi panjang adalah 30 cm. Kita pahami ya untuk nomor 1 dan 2. Jadi kita lanjut untuk soal nomor 3. Nah, di sini ada tabel COVID. Saya bacakan. Penularan virus COVID-19 sejak awal tahun 2020 masuk di Indonesia. Adapun gejala dari virus COVID ini yaitu batuk demam tinggi seperti penyakit pada umumnya. Kemudian virus ini mulai menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Nah, ini adalah data yang terkena kasus COVID yang ada di Indonesia. Jadi untuk soal yang ketiga yaitu berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi di Jawa Tengah, Papua, dan Jawa Timur adalah, nah jadi kita mencari data dari kota Jawa Tengah, Papua, dan Jawa Timur. Nah itu kita jumlahkan. Jadi kita lihat dulu di Jawa Tengah itu berapa jumlahnya. Nah, jadi di Jawa Tengah itu jumlahnya adalah 11.366. Dan di Papua 4.624. Kemudian Jawa Timur ada 3.317. Nah, di sini kita jumlahkan 11.366 ditambah 4.674 dan 3.317. Itu jumlahnya adalah 19.307 orang. Jadi untuk jawaban nomor 3 itu adalah 19.307 orang. Lanjut soal nomor 4. Di sini coba perhatikan tabel COVID di atas, manakah paling banyak dalam kasus aktif COVID. Jadi kita lihat pada tabel ini untuk yang menunjukkan kasus terbanyak di kota sini yaitu adalah DKI Jakarta yang terkasus 13.358. Jadi untuk jawaban nomor 4 itu adalah Jakarta yang paling banyak dengan 3.358 orang. Oke, dapat kita pahami. Soal selanjutnya, di sini ada tabel COVID lagi. Perhatikan tabel kasus COVID untuk menjawab soal nomor 5, 6, dan 7. Di sini soal nomor 5. Berdasarkan tabel di atas, coba kalian urutkan data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari tabel ini. Nah, di sini kita disuruh untuk mengurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Jadi untuk data terkecil hingga terbesar yaitu dari, kita lihat di sini ada angka 1, angka 3, angka 8, angka 14, angka 15, angka 18, angka 49, angka 55, 78, dan 151. Jadi untuk data yang terkecil hingga terbesar itu adalah 1, 3, 8, 14, 15, 18, 49, 55, 78, dan 151. Oke, soal selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, coba kalian urutkan dari data tersebut yang terbesar hingga terkecil. Nah, jadi kita kembalikan ya, kalau yang tadi itu dari data terkecil sampai ke besar, dan ini terbesar sampai terkecil. Untuk data terbesar nih, dari terkecil yaitu 151. Sini ya, 151, 78, 55, 49, 18, 15, 14, 8, 3, 1.
Itu untuk jawaban soal nomor 6. Selanjutnya yaitu soal nomor 7, berdasarkan tabel di atas, berapa jumlah secara keseluruhan yang terkonfirmasi COVID-19? Dapatkah kamu menjumlahkannya? Jadi soal nomor 7 ini kita menjumlahkan dari keseluruhan tabel ini. Kita jumlahkan. Jadi untuk jumlahnya yaitu 392 orang. Ini soal nomor 7, itu jawabannya adalah 392 orang. Lanjut soal nomor 8. Di sini soalnya setiap rumah sakit mendapatkan 10 dus vaksin. Tiap dus vaksin memberikan 50 box vaksin. Nah, 250 botol vaksin itu diberikan ke puskesmas terdekat dan sebagian akan diberikan ke sekolah agar guru dapat divaksinasi. Nah, jika 5 orang akan menerima vaksin, maka pemberian vaksin dapat masing-masing 8 botol. Berapakah sisa botol vaksin? Nah, jadi cara menjawabnya di sini kita yang pertama adalah kalikan dulu yang orang akan menerima vaksin tersebut. Jadi menerima pemberian vaksin ya berarti 8 botol. Nah, jadi 8 botol itu dikali 50 box. 8 dikali 50 box, kemudian kita kurangkan 250 botol vaksin. Selanjutnya dikurangkan lagi. Kemudian kita kalikan 8 kali 5 kali 8. Nah, jadi kita temukan bahwa 8 dikali 50 adalah 400, 250 tetap, kemudian 8 kali 5 itu adalah 40. Jadi kita kurangkan 400 dikurang 250, kemudian dikurang 40. Jadi 400 dikurang 250 adalah 150, kita kurangkan 40 menjadi 110. Nah, jadi jawabannya sisa botol vaksin itu 110 botol. Itu untuk jawaban soal nomor 8. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Kurangkan total sembuh COVID pada provinsi di atas. Jadi kita kurangkan dari total sembuh ini, dari kota Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita jumlahkan 219.475 dikurang 124.189. Jadi hasilnya itu adalah 95.286. Untuk jawaban nomor 9 adalah 95.286. Oke, lanjut soal terakhir. Coba Anda jumlahkan tabel data COVID yang ada di Bangka dan di Palembang. Jadi di sini kita akan menjumlahkan data tabel COVID dari Bangka dan Palembang. Jadi Bangka itu 219.457 dan Palembang itu 124.189. Jadi kita jumlahkan 200 itu kita kurangkan 124.189, hasilnya adalah 343.664. Jadi jumlah dari kedua ini adalah 343.664. Oke, itulah tadi pembahasan dari bahan ajar saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau cara menjawab saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.